sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun yang Tuhan berikan bagi umat-umat Tuhan yang Dia kasihi. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sedang kita akan mendengarkan firman Tuhan adalah firman penutup tahun 2025. Firman Tuhan yang kita perhatikan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat sampai yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Jika ada sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan sama-sama membaca dua ayat firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini, Yesus, kemenangan yang mengalahkan dunia. Yesus adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dikatakan seperti ibarat sebuah perjalanan. Perjalanan itu bisa menenangkan, perjalanan itu bisa menegangkan. Untuk saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan kadang melelahkan sehingga butuh istirahat untuk penegara. Perjalanan kadang rumit sehingga butuh strategi dan hikmat. Namun yang pasti, saudaraku, perjalanan pasti ada tujuan. Sehingga untuk itu, untuk mencapai tujuan perlu atau butuh perjuangan dan ketekunan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita menuju tahun 2025, bukan kebetulan, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai saudara, yang menyertai saya, yang menopang kita, yang menuntun kita, yang memberikan kemenangan bagi kita melewati waktu demi waktu, hari demi hari, minggu, bulan, sampai pada malam hari ini, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, bagaimana kita untuk dapat merasakan kemenangan yang daripada Tuhan di tahun 2026 nanti. Malam hari ini, sesuai teks firman Tuhan ini, ada 3 hal yang mau kita renungkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita dapat merasakan kemenangan demi kemenangan tahun 2026 yang Tuhan mau berikan bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua, khususnya yang datang pada malam hari ini. Yang pertama, saudaraku, perlu kita miliki pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Ada rupanya iman yang tak sungguh-sungguh ada. Itu adalah yang suap-suapku. Tapi malam hari ini firman Tuhan katakan supaya saudara, supaya saya memiliki kemenangan-kemenangan nanti. Tuhan inginkan bagi kita, saudaraku, memiliki pertobatan,
dan iman yang sungguh-sungguh, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, saudara-saudaraku, malam hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, saudara-saudaraku, supaya kita memiliki pertobatan. Di dalam Yohanes 8 ayat 3 sampai seterusnya, di mana situ diceritakan seorang perempuan berzina. Maka menurut hukum Musa, ketika didapati atau ditemukan atau tertangkap basah seorang penzina pada waktu itu, maka dia akan dibunuh, dirajam, atau dilempari dengan batu. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, perempuan ini tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya pasrah apa yang dituduhkan kepadanya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika di sana ada hadir Yesus yang memberikan kemenangan, semua berubah. Yang dirasakan oleh gadis atau perempuan tadi, yang tadinya perempuan itu tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, tetapi di balik itu dia merasakan kemenangan yang besar ketika Yesus ada di sana. Berubah duka cita menjadi sukacita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang itu mengatakan bahwa perempuan ini berdosa, dia harus dirajam, dia harus dibunuh. Lalu kehadiran Yesus di sana, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengubah situasi itu menjadi situasi, menjadi kemenangan yang dirasakan perempuan itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang tidak pernah berdosa, biarlah dia pertama melempar dia. Tapi nyatanya, saudaraku, tak seorang pun yang merajam perempuan itu, yang melempar perempuan itu. Mereka meninggalkan perempuan itu dari mulai yang tua sampai yang muda, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Yesus bertanya, di mana mereka? Tidak adakah yang melempar engkau? Kata perempuan itu, mereka tidak ada lagi. Aku pun tidak akan menghukum kamu. Tapi Yesus berkata, menasihatkan perempuan itu, jangan lakukan lagi yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita memiliki pertobatan dan memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Sebab dikatakan di sini, saudaraku, Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertobat dan memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, yang menjadi sudah terang dunia, yang kita rayakan di bulan 12 ini, dan penghujung ini disampaikan juga bagi kita, barang siapa yang hidup di dalam Yesus, saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Supaya kita memiliki kemenangan itu, tentu sekali di dalam hidup kita, di dalam iman kita, harus ada terang hidup. Siapa terang hidup? Adalah pribadi Yesus yang hidup, yang berkuasa, yang berdaulat itu, saudara. Maka oleh karena itu, kita miliki dia mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara perempuan itu tadi sadar akan dosa-dosanya, lalu dia bertobat sungguh-sungguh, dan dalam iman dia mengalami kemenangan dan meninggalkan segala
dosa-dosa. Demikian juga kita saudara yang dikasih Tuhan, sekiranya ada dosa-dosa kita tahun 2025 ini, mari kita tinggalkan itu semua. Mari kita jauhkan itu semua. Sebagaimana perempuan ini tadi saudara, sebab saudara dan saya sudah memiliki pertemuan, perjumpaan dengan Yesus lewat dia lahir ke dunia ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tinggalkan dosa-dosa. Saudara dan saya, kita sudah mengalami kemenangan karena kita sudah memiliki iman yang sejati kepada Yesus. Jika saudara dan saya memiliki iman yang sejati kepada Yesus, maka kemenangan demi kemenangan akan saudara alami, akan saya alami, akan kita alami di tahun 2026. Yang sekalipun mungkin saudara dan saya belum sampai ke sana, saudara dan saya belum mengetahui, belum melihat, belum tahu sesungguhnya tahun 2026. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, ketika kita memiliki pertobatan dan iman yang sejati kepada Tuhan, pastilah kita saudaraku akan mengalami kemenangan dan kemenangan di tahun 2026 ini saudara-saudaraku. Nah Bapak Ibu saudaraku, saya berharap kita semua mengakhiri tahun ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mengalami kemenangan karena kita sudah sungguh-sungguh dalam pertobatan, meninggalkan segala dosa, tetapi kemudian mengarah kepada Kristus di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih kita kepada Yesus saudara-saudaraku. Mari kita mulai mengarahkan hidup kita kepada Yesus. Artinya ketika kita meninggalkan dosa kita tahun 2025, mari kita mengarah kepada Yesus. Seperti perempuan tadi, dia bertobat sungguh-sungguh saudara, sehingga kemenangan demi kemenangan dia alami di dalam setiap kehidupannya saudara. Mari arahkan hidup kita kepada Yesus malam hari ini, besok, lusa, sampai tahun depan, supaya kemenangan akan terjadi di tengah keluarga, kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan pribadi dan pas pribadi, dimanapun kita berada, akan selalu ada kemenangan, kemenangan dan kemenangan saudara-saudara. Kalau tahun 2025 mungkin ada kegagalan, mari saudaraku belajar beriman kepada Tuhan, belajar bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yaitu kemenangan demi kemenangan bagi saudara dan bagi saya dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Dan yang kedua saudaraku, bagaimana supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan itu? Yang kedua, mari kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Mari kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Artinya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa ketika kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, maka kita sepenuhnya kita percayakan, kita pertaruhkan hidup kita ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan mampu, bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita saudara. Saudara yang tahu yang dikasih Tuhan, Raja Salomo, ketika dia menjadi pemimpin bangsa Israel, dia tidak pernah meminta kekayaan, dia tidak pernah meminta keagungan, dia tidak pernah meminta kemuliaan, akan tetapi dia meminta hikmat. Dan Tuhan pun saudaraku mengabulkan dan memberi yang terbaik kepada Raja Salomo. Walaupun dia saudaraku tidak meminta hikmat, tidak meminta kekayaan,
mau dipimpin oleh Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan berikan bonus kepada Raja Salomo. Bahkan hikmat yang luar biasa Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, demikian juga kita saudara-saudara, orang-orang sudah ditebus Tuhan, sudah dipilih Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan kita, ketika kita berikan, kita percayakan menjadi pemimpin kita, Dia akan berikan kita hikmat, saudaraku, supaya kita berhikmat. Jangan salah melangkah di tahun 2026. Jangan salah memilih di tahun 2026. Apakah itu mungkin memilih pasangan, atau memilih jodoh, memilih pekerjaan, memilih yang lain, saudara-saudaraku. Minta hikmat daripada Tuhan, supaya kita, saudaraku, jangan salah memilih. Tetapi sesungguhnya yang benar, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, akan Tuhan berikan di dalam setiap pilihan saudara, pilihan kita tahun 2026. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa banyak orang mengalami kekalahan karena tidak berhikmat, kehilangan kesempatan, peluang karena tidak berhikmat. Ini menjadi sebuah introspeksi kepada saya, kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Sehingga dikatakan seringkali Tuhan memberikan kita kesempatan, tetapi kita menyia-nyiakannya. Akhirnya yang ada penyesalan demi penyesalan. Karena apa? Karena tidak berhikmat. Karena dia tidak percayakan hidupnya dipimpin Tuhan, sehingga menyia-nyiakan. Dengan kata lain, dia ada keraguan-raguan padahal Tuhan sudah mau berikan. Lalu timbul penyesalan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu, malam hari ini firman Tuhan ini sampaikan kepada saya, kepada kita, supaya kita memiliki hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan berikan kita hikmat yang luar biasa, yang sejati, yang daripada Tuhan, sehingga kita, saudara-saudaraku, tidak salah pilih di dalam hari-hari kita tahun 2026 ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk itu mari kita dipimpin Tuhan dan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kemenangan secara rohani. Sebab kita akan diperhadapkan dengan dunia ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Galatia, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Galatia 5 itu ayat 16 sampai 21 demikian dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam
kerajaan surga. Nah saudara, yang dikasih Tuhan, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak dipimpin oleh Tuhan, maka dia akan dipimpin oleh dunia, roh dunia yang memberikan saudara-saudaraku kedagingan-kedagingan. Kedagingan-kedagingan itu tadi diceritakan firman Tuhan adalah iri hati, kebencian, kedengkian, percabulan, dan lain sebagainya saudara-saudara. Dan supaya kita menang, semuanya itu harus tidak ada dalam hidup kita. Semuanya itu saudara harus kita jauhkan. Semuanya itu saudaraku harus kita lenyapkan dari setiap kehidupan kita ini. Yang sudah menjadi milik Kristus ini, yang sudah punya Kristus ini, maka kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini saudaraku. Nah untuk itu saudaraku, mari kita dipimpin Tuhan dan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan secara rohani ketika kita berjalan di tahun 2026 nanti. Ketika kita memiliki kemenangan-kemenangan, percayalah, sukacita yang besar akan Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya, bagi kita semua, terkhususnya yang hadir malam hari ini. Dan sukacita itu akan melimpah di tengah keluarga, di tengah pribadi, asalkan saudara dan saya mau tetap dipimpin oleh Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Yang ketiga saudaraku, yang terakhir, bagaimana kita supaya memiliki kemenangan-kemenangan yang daripada Yesus itu saudaraku. Mari kita hidup mengutamakan kerajaan Allah. Kita hidup mengutamakan kerajaan Tuhan. Ketika saudara dan saya mengutamakan kerajaan Tuhan saudara-saudara, kita akan menjadi garam dunia. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Tuhan katakan, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Kenapa Tuhan katakan demikian saudaraku? Supaya kita adalah yang orang-orang yang mengutamakan kerajaan surga. Maka mereka itulah Tuhan katakan menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Sebab terang dunia ini, firman Tuhan katakan, tidak tersembunyi, dapat dilihat atau tidak dapat dilihat dari tingkah laku kita, dari perilaku kita, dari tindak tanduk kita, dari perbuatan kita. Itu yang dapat dilihat dunia, itu yang dilihat oleh orang-orang. Maka oleh karena itu Tuhan katakan, kamu terang dunia. Tidak ada tersembunyi di dalam hatimu, tidak ada tersembunyi di dalam hidupmu. Artinya saudaraku, apa yang ada dalam hati kita, itu yang kita keluarkan dari pembendaraan hidup kita, yang sesuai dengan Kristus, yang sesuai dengan Yesus, yang sesuai dengan Bapa di sorga, yaitu adalah kebenaran. Itu yang keluar dari setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi garam dunia, maka kita saudaraku adalah menjadi kesenangan atau bisa memberikan kesejukan bagi saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sehingga dikatakan dalam Matius 5 ini, Matius 5 ayat 13 sampai 15. Demikian dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Nah saudara-saudaraku, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak
di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah terangmu, sehingga setiap hari Natal kita selalu menyalakan lilin. Demikianlah terang kita dilihat orang, supaya memuliakan nama Bapa di sorga, Allah kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudara-saudaraku, garam adalah memberi rasa atau dampak. Demikian juga terang tidak dapat disembunyikan. Tuhan mengajar murid-muridnya di kehidupan yang benar. Tuhan mengajar murid-muridnya tentang moral. Tuhan mengajar murid-muridnya, saudaraku, agar memiliki hidup yang suci. Tuhan juga mengajarkan firman-Nya. Tuhan juga mengajarkan, saudaraku, persekutuan supaya meningkat di dalam kerohanian. Demikian juga kita, saudaraku, kita selalu adakan persekutuan. Orang mungkin berkata, mengapa orang itu harus bersekutu di penghujung tahun 2025? Ini ajaran Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tujuan Tuhan, saudara-saudaraku, supaya kita semakin mengenal firman. Tujuan Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kerohanian saudara, kerohanian saya, kerohanian orang-orang percaya, kerohanian kita semakin meningkat. Sehingga kita di penghujung tahun ini adalah melakukan persekutuan sekaligus, saudara-saudaraku, untuk merenungkan betapa baiknya Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang selalu mengasihi kita setiap waktu, setiap hari, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, agar meningkatkan kita, iman kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, agar kita mengutamakan Tuhan yang paling utama, maka kita akan diluputkan dari segala bahaya, segala persoalan, segala masalah, segala beban yang ada di setiap kehidupan kita di tahun 2026 nanti, saudara-saudaraku. Sehingga Rasul Paulus pernah mengatakan kepada Filipi, saudara-saudaraku, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ia yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Mari kita arahkan kehidupan kita ke depan. Kita tinggalkan yang di belakang kita. Kita tinggalkan tahun 2025 yang mungkin membebani kita, yang mungkin melukai kita, yang mungkin menyalahkan kita. Tapi kita belajar seperti Rasul Paulus ini, saudaraku. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita tinggalkan yang di belakang kita. Haleluya. Kita arahkan ke depan yang indah, yang cemerlang, yang penuh harapan. Tuhan sediakan bagi saya, bagi saudara, untuk melangkah di tahun 2026 yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu saudaraku, kesimpulan pada malam hari ini, saudaraku, melewati tahun 2025 tentu ada banyak kenangan di dalamnya. Juga ada banyak pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai, orang bilang ini, evaluasi
apakah saya lebih baik atau apakah saya lebih banyak kalah daripada menang di tahun 2025? Jawabannya saudaraku yang mengetahui, kita pribadi lepas pribadi yang tahu apakah kita lebih banyak menang atau kalah tahun 2025, kita yang tahu. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan evaluasi dalam diri kita masing-masing. Kita bisa mengingat, menilai ketika kita mengevaluasi supaya di tahun mendatang lebih baik lagi. Ada komitmen, ada resolusi yang kita buat tahun 2026, saudara-saudara, yaitu resolusi rohani. Bagaimana caranya, saudaraku, untuk kita bisa buat resolusi berkemenangan tahun 2026? Yaitu ketiga hal tadi. Yang pertama, miliki pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Dan yang kedua, hidup dalam pimpinan Tuhan dan hidup pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudaraku, hidup mengutamakan kerajaan Allah. Jangan mengutamakan kerajaan dunia. Kerajaan dunia adalah bersifat semu, bersifat sementara. Tapi kerajaan Allah yang kekal, abadi, sampai selama-lamanya, saudara. Itulah yang mau kita utamakan tahun 2026. Dan mari evaluasi. Setelah evaluasi, mari berikan resolusi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, sehingga kita berkemenangan terus di mana saja pun. Apa yang kita kerjakan selalu menang. Apa yang kita lakukan selalu menang. Sebab apa, saudaraku? Sebab Tuhan adalah terang dunia yang menerangi saudara, yang menerangi saya, yang menerangi kita sekalian, mulai malam hari ini dan sampai tahun 2020. Demikian firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita, menjadi sukacita bagi kita. Sebab firman Tuhan ini, firman Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa, yang sungguh-sungguh berdaulat di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terpuji Tuhan dan mulia Tuhan, teragung Tuhan malam hari ini kekal untuk selamanya. Haleluya.